Uap hangat menempel di kulitku, menutup pandangan cermin dengan kabut tipis. Hanya suara air dari shower yang mengisi ruang, beradu dengan detak jantungku sendiri, pelan tapi terasa sampai ke kepala. Di luar sana dunia sudah diam, tapi di sini, di balik pintu terkunci, pikiranku berlari tanpa arah. Aku menatap ke arah bayangan samar di kaca, mencari wajah yang dulu ku kenal. Rambutku basah menempel di pipi, sisa busa sabun bergulir di bahu, dan entah kenapa, semuanya terasa sepi. Seolah setiap tetes air sedang menghitung jarak antara aku dan diriku sendiri. Deru shower menelan suara hati yang sejak tadi berusaha ku dengar. Kalimat itu melintas begitu saja di kepalaku. Mungkin aku memang terlalu lama menahan banyak hal. Kata-kata, tangis, bahkan tawa. Semua tertambat di tenggorokan, menunggu momen aman untuk keluar. Tapi malam ini bahkan air pun tak sanggup menahannya lebih lama. Kamar mandi ini selalu jadi tempatku bersembunyi dari dunia. Dari suami yang kini lebih sering menyapa ponselnya daripada diriku. Dari rutinitas yang berjalan tanpa warna. Di ruangan sempit inilah aku merasa paling jujur. Meski kadang kejujuran itu menakutkan. Karena di balik pintu terkunci, aku tak bisa berpura-pura. Tidak sebagai istri yang tegar. Tidak sebagai perempuan yang bahagia. Hanya aku, Rara, bersama pikiranku yang bergulung seperti uap. Hangat, samar, dan sulit dipegang. Tangan kiriku mengusap perlahan permukaan cermin yang basah, membuka jalan bagi bayangan wajah yang mulai jelas, mata yang tampak lelah, bibir yang jarang tersenyum. Ada sesuatu yang bergetar di dalam dadaku, seperti gema jauh dari masa lalu yang mencoba memanggil. Dulu, di kamar mandi yang sama ini, aku biasa bernyanyi setiap pagi. Lagu-lagu ringan yang tak pernah selesai karena terlalu sibuk tersenyum pada bayangan sendiri. Saat itu aku masih Rara yang muda, yang percaya bahwa cinta bisa menghangatkan musim apapun. Dulu aku bernyanyi untuk menunggu seseorang. Sekarang, aku diam untuk tidak merusak sunyi. Kata-kata itu keluar lirih, tapi cukup untuk membuat dadaku perih. Suamiku, Fajar, sudah lama tidur di kamar sebelah, atau pura-pura tidur? Entahlah. Kami masih serumah, tapi rasanya seperti dua planet dengan orbit yang tak lagi bersinggungan. Ia sibuk dengan pekerjaannya. Aku sibuk berpura-pura baik-baik saja. Malam-malam seperti ini, hanya deru kipas angin dan suara air yang memelukku. Aku memandangi refleksi di cermin, mencari sisa gadis yang dulu berani bermimpi. Dahulu ia ingin jadi penyanyi, pelukis, atau apa saja yang bisa membuatnya merasa hidup. Sekarang, mimpi-mimpi itu hanya seperti buih sabun, indah sejenak, lalu pecah begitu disentuh kenyataan. Aku tersenyum pahit. Mungkin aku masih bernyanyi, hanya nadanya diganti oleh desah panjang yang keluar setiap menutup mata. Sunyi bukan lagi musuh, tapi satu-satunya sahabat yang masih mau mendengarkan. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang bising, sesuatu yang belum pernah kudengar dengan benar. Suara hatiku sendiri, yang terus memanggil dengan suara lirih, meminta untuk diingat kembali. Aku menatap lama ke permukaan kaca. Bayanganku sudah kembali jelas, tapi entah mengapa terasa asing. Seperti seseorang yang kutemui di jalan dan hanya kutatap sekilas, tanpa sempat menyapa. Di balik mata itu, ada pertanyaan yang tak terucap, tapi aku bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Kapan terakhir kali kamu bahagia? Suara itu datang dari sana, dari dalam cermin, atau mungkin dari dalam kepalaku. Aku mengerjap pelan, menelan ludah yang terasa kering. Bahagia? Apa bentuknya sekarang? Apakah tawa di ruang makan saat lebaran? Ataukah cuma ketenangan semu ketika Fajar menanyakan apakah aku sudah makan, tanpa benar-benar menatap wajahku? Yang di cermin menatapku seolah tahu jawaban yang belum berani kuucap. Aku ingin mengatakan aku fine, tapi bibirku tak bergerak. Keheningan malah jadi jawaban paling jujur. Kupandangi bayangan yang menirukan setiap gerakanku. Sekali kuangkat tangan, ia pun begitu. Tapi di matanya terlihat sesuatu yang tak lagi kutemukan di diriku. Keberanian. Keberanian untuk marah, menangis, menuntut sesuatu. Aku, versi yang ada di sini, cuma tahu caranya bertahan. Seandainya kamu bisa bicara, gumamku pada pantulan itu, kamu pasti akan menegurku karena terlalu sering mengalah. Bayangan itu seolah tersenyum, bukan sinis, tapi iba. Dan aku nyaris menangis karenanya.
Ruang kecil ini tiba-tiba terasa besar, bergaung oleh bisikan yang ingin keluar tapi tertahan rasa takut. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku menyadari, orang yang paling jarang kuajak bicara ternyata adalah diriku sendiri. Dan malam ini, di kamar mandi yang sepi ini, aku akhirnya berani mendengarkannya. Meski suaranya pelan, nyaris kalah oleh tetesan air di wastafel. Kabut di kaca perlahan menebal kembali, menyembunyikan wajahku seperti layar yang menayangkan masa lalu. Di sana, di balik uap yang menari pelan, kenangan muncul satu persatu. Tak kupanggil, tapi datang sendiri, seolah air hangat memanggil roh-roh yang lama berdiam di hatiku. Malam pernikahan kami, misalnya. Gaun putih yang terlalu berat, tangan Fajar yang dingin tapi kukira gugup. Semua orang bilang kami pasangan serasi. Aku mengangguk, tersenyum di depan kamera. Padahal di dada ada sesak kecil yang bahkan aku tak mengerti. Saat itu kupikir cinta pasti akan tumbuh, asal dijaga dan diberi waktu. Aku percaya itu sepenuhnya. Kemudian, ingatan lain menyeruak. Layar ponsel menyala dengan nama seseorang, Ardi. Hanya satu panggilan tak terjawab malam itu. Satu dering yang mungkin akan mengubah banyak hal andai kuangkat. Tapi aku sudah menjadi istri orang lain. Ardi pun pergi selamanya dari daftar kontak dan dari hidupku. Setidaknya begitu aku yakinkan diriku. Lalu, kenangan yang paling menyesakan. Ruangan rumah sakit yang bercahaya putih menyilaukan, aroma disinfektan menusuk hidung, dan tanganku yang menggenggam ketiadaan. Anak pertama kami tidak jadi lahir ke dunia. Fajar diam. Aku juga. Kami sama-sama kehilangan. Tapi sejak hari itu kami berhenti bicara tentang apapun yang dalam. Aku menyeka cermin dengan telapak tangan. Keringat dan air bercampur. Kabut di kaca menulis namanya tanpa aku sadari. Aku tidak tahu nama siapa. Anakku? Ardi? Atau malah Rara yang dulu, gadis yang ringan tertawa? Semua nama itu membentuk bayang kabur yang menatap balik, seolah berkata, aku masih di sini, menunggu kamu menemukan jalan pulang. Getaran halus di atas wastafel mengejutkanku. Di antara uap dan tetesan air, ponselku menyala, menyalakan sudut kecil ruangan yang dingin. Sebaris nama muncul di layar, Reno. Rekan kerja. Begitu seharusnya aku memandangnya. Tapi akhir-akhir ini, setiap pesannya punya efek aneh. Seperti seseorang yang tiba-tiba mengingatkan bahwa aku masih hidup, masih bisa dikagumi, masih bisa tertawa. Namanya menyala di layar, seolah sinar kecil dalam ruang yang terlalu tenang. Pesannya sederhana. Udah lembur lagi? Jangan lupa makan, Ra. Tidak ada kata manis, tidak ada janji. Tapi entah kenapa, kalimat itu terasa lebih hangat dari apapun yang kudengar di rumah selama berbulan-bulan. Tanganku ragu-ragu di atas layar, ingin membalas tapi segera dihinggapi rasa bersalah. Seberapa sering aku mencari alasan untuk menunda tidur, hanya demi menunggu kemungkinan pesan seperti ini? Sejak kapan perhatian kecil dari seseorang yang bukan suami mulai terasa seperti udara segar di dada? Aku menatap ponsel yang masih bergetar sekali lagi, lalu meletakkannya perlahan ke sisi wastafel. Dalam pantulan cermin, wajahku tampak aneh, antara tersenyum dan takut. Ruang ini terlalu sempit untuk dua suara hati yang berbeda. Yang satu ingin merasakan kembali arti diperhatikan, yang lain mengingatkanku tentang janji dan dosa kecil yang bisa tumbuh jadi besar. Aku menarik napas panjang. Mungkin lebih mudah menutup pesan itu. Tapi bagaimana caranya menutup rasa yang diam-diam telah tumbuh di dalam hati? Aku memutar keran sepenuhnya. Suaranya menggema di dinding seperti hujan deras yang jatuh di dalam ruangan. Air mengalir deras, menabrak dasar wastafel, lalu berputar, menyapu busa, sisa sabun, dan juga mungkin sisa-sisa pikiranku yang kusut. Dengan pandangan kosong aku menatap aliran itu. Tiap tetes seolah mengandung kata-kata yang selama ini tak pernah mampu kuucapkan. Semua yang kutahan, kutunda, kutinggalkan di balik senyum ramah seorang istri yang baik. Pelan-pelan, bibirku bergerak tanpa suara. Di antara gemericik air, aku membisikkan kebenaran yang tak sempat kuucap pada siapapun. Bahwa aku rindu disentuh bukan hanya kulitku, tapi juga hatiku. Bahwa aku lelah mendengar nasihat agar sabar, sementara hatiku sudah kering menunggu perhatian yang tak datang. Bahwa aku mulai kehilangan diriku sendiri di dalam peran yang seharusnya kudapati mulia. Aku tidak menyalahkan siapapun. Mungkin Fajar juga lelah.
Mungkin kami sama-sama tersesat di jalan rumah tangga yang terlalu lurus tapi sunyi. Namun di tengah kesunyian itu, aku ingin sekali menjerit, hanya untuk memastikan suara ini masih ada. Tangan kubiarkan di bawah keran. Dingin. Menyakitkan. Tapi perihnya terasa jujur. Seolah air sedang mendengar setiap kalimat yang tak sanggup keluar dengan keras. Lalu, perlahan ku kecilkan arus air hingga tinggal tetesan lembut yang jatuh satu-satu. Di situ aku sadar, pengakuanku bukan tentang orang lain, bukan tentang Reno, bukan tentang Fajar, melainkan tentang aku yang lupa mencintai dirinya sendiri. Air terus menetes, seperti doa yang belum selesai, tapi hatiku mulai mereda. Hari ini, setidaknya, aku sudah berani berkata benar, meski hanya kepada gemericik yang mendengarkan tanpa menghakimi. Aku duduk di lantai yang dingin, punggung bersandar pada dinding. Keran di atas wastafel mulai menetes perlahan. Ritmenya nyaris seperti lagu yang tak sengaja tercipta. Tik, tik, tik. Begitu sederhana, begitu teratur. Sampai akhirnya aku tertawa pelan tanpa alasan. Lucu rasanya. Selama ini aku menunggu seseorang datang menyelamatkanku. Suami yang kembali hangat, pesan singkat dari orang lain yang membuatku merasa hidup lagi. Padahal yang hilang bukan cinta dari luar, tapi keberanian dari dalam. Kupandangi langit-langit yang lembab, menelusuri retakan kecil yang tampak seperti garis hidup di telapak tangan. Di titik ini, aku tahu, tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan luka yang bahkan tak berani kuakui. Aku sendiri yang harus memutuskan untuk berhenti diam. Aku tersenyum kecil sambil menatap bayangan samar di lantai berubin. Mungkin cinta sejati bukan menunggu diketuk, tapi berani membuka dari dalam. Kalimat itu keluar tanpa kupikirkan, namun terasa benar menembus dada. Tangis yang tadinya ingin pecah berubah menjadi napas panjang yang tenang. Rasanya seperti pertama kali bisa bernapas setelah lama menahan udara. Pengakuan yang tadi kubisikkan, kini menjelma tekad sederhana. Mulai besok, aku tak akan lagi bersembunyi di balik keramahan palsu atau diam yang sopan. Aku akan belajar berbicara, pada Fajar, pada diriku, bahkan pada kehidupan yang masih menunggu di luar pintu ini. Tetesan air masih jatuh dari keran, tapi kini bunyinya terdengar lain, seperti melodi kecil yang menandai bab baru. Pada akhirnya, mungkin musik paling jujur memang lahir dari kesunyian yang akhirnya kita terima. Kusibak tirai shower, udara dingin langsung menyergap kulit. Perlahan kulebarkan handuk dan melilitkannya di tubuh, membiarkan sisa uap menurun seperti kabut yang enggan pergi. Aku menatap cermin sekali lagi, kabutnya sudah menipis, memantulkan sosok perempuan yang sama, tapi dengan mata yang berbeda. Mata itu masih menyimpan lelah, garis-garis di bawahnya belum lenyap, namun ada sesuatu yang berubah, ketenangan kecil, semacam ketegasan baru yang tak pernah kulihat sebelumnya. Dalam pantulan itu, aku menemukan bukti bahwa aku belum kalah. Aku tersenyum kecil, bukan karena lega, tapi karena akhirnya mengenali perempuan di cermin. Ya, perempuan yang telah lama kusembunyikan di balik rutinitas, di bawah tumpukan kewajiban dan kompromi. Aku melangkah ke arah pintu, tangan menggenggam gagangnya dengan ragu seolah itu pintu menuju dunia lain. Tapi aku tahu, dunia di luar tetap sama. Kamar, suami yang mungkin masih tertidur, hidup yang belum sempurna. Meski begitu, langkahku terasa sedikit lebih ringan. Tetesan air terakhir jatuh dari ujung rambut ke lantai. Suaranya terdengar seperti tanda titik di akhir kalimat panjang yang melelahkan. Tidak, malam ini tidak mengubah semuanya. Tapi malam ini mengubahku. Dan mungkin, itu sudah cukup. Kutarik napas panjang, membuka pintu perlahan. Dari balik cermin yang mulai mengering, seolah kudengar gema halus. Sampai jumpa besok, Rara. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku menjawab dalam hati, dengan yakin, ya. Besok akan lebih jujur.